Hari ini yang saya hormati Pak Sekda Kabupaten Manggarai Selatan, yang saya hormati Pak Asisten, Pak Kabak, seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Selatan, dan Pak Kepala Bidang, Kasubag, tenaga kontrak dan honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Manggarai Selatan. Terima kasih untuk kehadiran kita di pagi hari ini. Kita menyampaikan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk kita melaksanakan tugas yang baru. Hari ini saya dengan Pak Wakil Bupati sebagai pemimpin baru untuk Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Manggarai Selatan. Untuk itu kami minta mohon ada semangat baru, ada semangat baru dalam melakukan tugas-tugas Bapak Ibu sekalian untuk melayani masyarakat dengan hati. Tadi saya baru lihat laporan-laporan sepertinya jauh dari harapan kita. Untuk itu kami berharap semua ASN, terutama kepala dinas dan kepala badan, Kasubag, Kabag sudah pasti hadir. Kalau sampai sudah seperti ini, apa yang nanti kita lakukan terhadap masyarakat kita? Saya kira mungkin hari ini kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan 100 program, 100 hari kerja. Program kami, saya dengan Pak Wakil untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Manggarai Selatan. Yang pertama adalah program layanan dasar. Pertama adalah pendidikan. Pendidikan suatu saat dalam waktu dekat akan kerjasama dengan kepala dinas pendidikan untuk melakukan kunjungan-kunjungan kerja ke masing-masing sekolah di Kabupaten Manggarai Selatan untuk memastikan tenaga-tenaga pendidik kita yang ada di sana apa kendala-kendala yang mereka hadapi. Pemerintah kami siap untuk melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah, dan guru-guru harus melaksanakan tugas di sana karena kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh guru. Manggarai Selatan harus siap juga bersaing dengan dunia pendidikan di kabupaten kota yang lain di Indonesia. Kira itu yang menjadi tertuang di dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk kami laksanakan itu. Yang kedua adalah di bidang kesehatan. Kesehatan pun saya dan Pak Wakil akan berdiskusi dengan Kepala Dinas Kesehatan, bahkan juga kepala OPD yang membidangi itu, untuk kami akan berkunjung ke masing-masing puskesmas. Untuk melihat keberadaan tenaga-tenaga medis yang ada di sana, dan melihat apa kendala mereka, apa persoalan mereka, apa masalah mereka. Sudah tentu pemerintah mempunyai satu tanggung jawab untuk melihat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Dan diharapkan Bapak Ibu yang menjadi guru, Ibu guru, Bapak guru, kemudian tenaga kesehatan harus melaksanakan tugas di daerah secara baik. Kita harus bersyukur Tuhan memilih kita sebagai ASN di tempat ini. Ada banyak orang yang ingin menjadi ASN, banyak orang yang ingin menjadi guru. Tapi sampai saat ini mereka belum mendapat kesempatan, padahal umur mereka sudah lewat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan memilih kita yang lebih pertama untuk kita mendapat jabatan itu. Untuk itu kita menghargai itu dengan ungkapan syukur, dan kita melaksanakan itu dengan baik. Yang ketiga adalah sumber daya manusia. Peningkatan SDM di tempat ini, peningkatan SDM ASN. Saya lihat
tadi begitu banyak laporan, loh ada satu OPD yang nilainya besar, jadi jumlah tenaga kontraknya terlalu banyak, tapi yang hadir hanya belasan. Ini sangat-sangat memalukan kita. Kalau memang sudah tidak bisa bekerja, tidak usah kerjalah. Ya. Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan Pak Asisten yang membidangi pemerintahan. Kita akan berkunjung ke masing-masing OPD untuk saya memastikan siapa yang melaksanakan tugas di sana. Saya tidak mau tahu. Entah kamu anak negeri, anak tuan tanah, saya tidak mau tahu. Kalau punya hati untuk rakyat, melayani dengan baik, datang bekerja. Jangan kaget kalau besok jenderal akan turun dan kapten akan naik. Ya, saya tidak mau tahu. Dan kaum anak negeri, anak tuan tanah, tidak ada cerita dengan itu. Mau anak tokoh pemekaran, tidak ada cerita dengan itu. Kita butuh orang yang punya hati untuk melayani masyarakat itu dengan baik. Menerjemahkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Untuk itu, menyampaikan kepada asisten bidang pemerintahan, suatu saat dalam waktu dekat Bapak Ibu akan ikut saya dan Pak Wakil, kita akan mengunjungi ke masing-masing OPD. Kalau boleh, gaji, tenaga, honorer, dan kontrak dirubah. Tidak melalui bank, harus manual. Supaya lewat 3 hari apabila tenaga kontrak itu tidak hadir membawa gaji, dikembalikan dan coret. Yang ditentu. Karena sangat-sangat merugikan, anggaran kita besar untuk tenaga kontrak kita. Kemudian tidak melayani dengan baik, tidak datang, tidak hadir ke tempat tugasnya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Asisten kalau memang bisa. Ya, saya kira mungkin ini yang perlu saya dapat menyampaikan kepada kita semua. Kemudian yang berikut, ya, untuk apel perdana ini saya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang ASN yang ada di sini, tenaga kontrak yang ada di sini, suatu saat kita sama-sama akan berkunjung ke pasar Mama Papua. Pasar kita yang ada di Oransbari, di Ransiki, dan di Momiwaren. Sama-sama akan berkunjung ke pasar-pasar, di mana kita lihat keluarga-keluarga kita yang menjual di sana, kita melihat kekurangan mereka, kita bawa berkat sedikit apa yang Tuhan kasih buat kita juga membeli, ya, membelanja hasil-hasil yang milik Mama Papua, keluarga kita yang menjual di sana. Ya, ini nanti kita akan tindak, Pak Asisten nanti bisa ditindaklanjuti dalam waktu dekat. Kita akan melaksanakan tugas dan pelayanan ini secepatnya. Yang berikut, yang ini yang paling penting, di mana Badan Pemeriksa Keuangan ada di tempat ini. Untuk itu diharapkan kepada masing-masing bendahara kerjasama dengan pimpinan, sekretaris untuk menyiapkan laporan. Ya, karena ada audit anggaran. Untuk itu diharapkan ya secepatnya. Ya. Mungkin ini yang perlu saya menyampaikan kepada kita semua. Yang terakhir, menyangkut pembangunan infrastruktur, sementara kita masih melihat sisa-sisa pembangunan kita. Baik kantor bupati, kemudian juga kantor DPR, beberapa kantor yang sudah direncanakan dan itu yang kita melaksanakan mendahului. Saya kira mungkin itu yang perlu saya dapat menyampaikan kepada kita semua. Minta maaf kalau Bapak Ibu, kalau tadi lihat saya punya nada agak kasar. Memang ya, baru pertama berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya lihat tadi kalau nama-nama banyak
ASN yang tidak datang, banyak juga tenaga kontrak honorer yang tidak datang. Ya, membuat kita juga agak rasa kecewa. Ya, seperti itu. Saya kira mungkin itu yang perlu saya dapat menyampaikan kepada kita semua. Baik, terima kasih. Saya tidak berbicara panjang lebar. Izin Pak Asisten, Pak Sekda, sebentar. Jam 10 kita akan ketemu di ruangan saya. Ada hal-hal teknis yang kita akan perlu dibicarakan. Saya kira mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi.